nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah, ya nggak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau Allah pengen memberikan rezeki sama manusia, maka nggak ada yang bisa menghalang-halangi rezeki itu sampai. Meskipun mungkin kalau dia seorang pedagang, dagangannya nggak laku. Kalau dia seorang supir, kemudian nggak ada orderan, nggak ada penumpang dan sebagainya, Allah yang kasih rezeki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Puji syukur terhadap Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kami dan kita semua dapat berkumpul pada waktu yang mungkin insya Allah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa Islam dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang hingga saat ini. Pada kesempatan sore hari ini kami ingin menyampaikan beberapa materi yang utama temanya yaitu keutamaan bulan Ramadan di tengah-tengah pandemik COVID-19 saat ini. Untuk menginjak acara pertama, marilah kita buka acara dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu untuk yang kedua, saya akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 183 yang bertemakan tentang puasa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatum min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Semoga dengan dibacakannya ayat suci Al-Quran ini dapat menjadikan acara kita pada sore hari ini dapat berkah dan berjalan secara baik. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja untuk sore hari ini kami membawa bersama pemateri yaitu Al Ustadz Muhtadawan Bahri. Ustadz, gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah saya sendiri juga sehat, akan tapi juga dalam keadaan keterbatasan kayak gini Ustaz. Masih ya PSBB ini Ustaz. Ya, cukup sulit yang mahasiswa. Oh iya, tak jelas itu. Wah, tugasnya tuh cukup banyak dan juga apalagi kan menggunakan metode daring kan sekarang itu Ustaz. Kami jadi agak ya begitulah Ustaz. Belum ada tindak lanjut juga dari yang atas juga untuk keterkaitan hal ini agar supaya mahasiswa nyaman juga. Oh iya, dan dimudahkan. Oh amin amin ya rabbal alamin. Segera diangkat musibahnya. Amin. Untuk ini oh iya, ini kan kita di tengah-tengah pandemi kayak gini
kira-kira misalkan ya Tat, ada orang nih yang kurang mau untuk mentaati anjuran pemerintah itu gimana Tat? Untuk bahwasanya dia masih keluar-keluar atau masih tidak mengindahkannya gitu Tat. Menurut Ustaz bagaimana Tat? Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, emang Ramadan kali ini cukup berbeda dengan Ramadan biasanya. Dalam artian berbeda di situasinya. Cuma kemarin ketika teman-teman menyampaikan tema keutamaan Ramadan di saat wabah ya. Sebelum saya menjawab dari Mas Gerald ya, dari Mas Gerald bahwa sebenarnya Ramadan itu selalu istimewa ya. Ini yang perlu ditanamkan dalam hati kita, bahwa Ramadan itu selalu istimewa, selalu utama meskipun dia datang di waktu apapun. Dan qadarullah memang tahun ini ketika masuk Ramadan wabah belum selesai, atau bisa dibilang juga Ramadan datang ketika wabah, sehingga mungkin ada beberapa hal yang berbeda antara Ramadan tahun ini dengan Ramadan sebelumnya ya. Jadi akhirnya memang ketika memasuki bulan Ramadan, mungkin sebelum masuk bulan Ramadan itu ada orang-orang yang memang sudah menaati lah ya, sudah di rumah, sudah ya tidak keluar rumah dan lain sebagainya. Cuma ketika Ramadan ini memang menjadi pertanyaan besar di hati beberapa orang ketika memang mereka merasa ketika sholat atau beribadah yang lainnya selain sholat di rumah itu merasa tidak nyaman ya, karena memang di Ramadan biasanya mereka melakukannya bersama-sama di tempat-tempat umum, misalnya di masjid ya. Dan memang perlu kita ketahui juga ketika kita beribadah sendiri itu terkadang lebih berat daripada ketika ibadah itu dilakukan bareng-bareng ya. Jadi misalnya sholat raweh deh, sholat raweh sendirian di rumah dengan sholat raweh di masjid itu lebih enak ya, lebih nyaman ketika dilakukan di masjid. Kemudian baca Quran misalnya, kalau di luar saat wabah itu kita biasanya tadarus ya, kalau darus gitu ya di masjid setelah sholat raweh ya, kemudian tadarus bersama-sama, atau sore sambil nunggu maghrib kemudian ada TPA ya, ngaji bareng-bareng di masjid ya. Hal-hal semacam ini memang lebih nyaman di hati, lebih enak, karena memang kalau sesuatu itu dilakukan secara komunitas maka dia akan lebih mudah. Tetapi ketika dilakukan sendiri itu lebih berat. Nah, memang ada orang-orang yang awalnya sebelum Ramadan mereka sudah di rumah, sudah mengurangi aktivitas di luar rumah. Akhirnya ketika Ramadan itu gampang lagi. Mosok saya di rumah, masak sholat raweh di rumah, masak ngaji di rumah, masak dan lain sebagainya. Ya, akhirnya mereka mulai keluar. Nah, kalau di benak saya lagi ya, memang selain faktor internal itu tadi ada beberapa faktor lain ya, faktor internal yang lainnya kebosanan ya. Memang wabah sudah cukup lama sehingga ketika masuk Ramadan itu sudah mulai bosan di rumah ya, pengen main, sudah pengen kemana-mana ya. Nah, terus ada faktor lainnya ya, itu faktor eksternal, di mana orang itu mulai meraba-raba sebenarnya daerah yang dia tempati itu merupakan tempat yang hijau, merah, kuning atau seperti apa ya. Karena selama beberapa waktu di tempat tersebut tidak terjadi apa-apa, nggak ada ODP, nggak ada PDP gitu ya. Akhirnya orang itu mulai merasa aman di rumahnya, di sekitar lingkungannya ya. Sehingga mereka mulai kayaknya ke masjid nggak apa-apa. Nah, ini juga menjadi tanda kutip menjadi orang bertanya-tanya, memang ini sebenarnya daerah saya ini hijau, kuning atau merah, karena memang ketentuan untuk melakukan ibadah di rumah itu sebenarnya juga sangat tergantung pada ketetapan itu, pada apakah di daerah tersebut merupakan daerah yang masih hijau atau di daerah itu sudah ada rambu-rambu kuningnya atau daerah itu merah ya. Jadi para ulama itu kan
merincikan hal ini gitu ya. Secara umum ketika ada wabah itu semua orang di rumah ya. Ibadahnya di rumah, kemudian aktivitasnya banyak di rumah, dia mengurangi kegiatan di luar rumah. Nah, tetapi memang ini pembagiannya sekali lagi pada titik-titik tadi. Kalau memang daerah itu merah, maka mutlak dia harus di dalam rumahnya. Kuning juga begitu, dia harus di dalam rumahnya. Tetapi kalau memang daerah itu hijau, maka memang sebenarnya tidak ada salahnya ketika dia memang masih bisa datang ke masjid. Nah, pertanyaan-pertanyaan itulah yang memang kadang di hati orang ya, termasuk saya sendiri mungkin ya, itu jadi pertanyaan demi pertanyaan ya. Kayaknya tempat saya nggak ada UDP deh, tempat saya nggak ada PDP deh, apalagi yang positif nggak ada gitu ya. Maka mereka mulai datang ke masjid, meskipun mungkin tadinya ketika di luar Ramadan dia nggak datang ke masjid. Cuma ketika Ramadan karena giroh ibadah itu muncul, akhirnya udahlah saya tak ke masjid gitu. Nah ini maka sebenarnya kalau kita mau berpikir secara jernih gitu ya, bahwa ketika ada ulama atau apa gitu ya yang menyampaikan sesuatu, sementara kita ini awam ya, kita semua awam gitu ya, termasuk saya gitu ya, tidak berhak mengeluarkan fatwa, maka orang yang memang tidak berhak berfatwa itu mestinya mengikuti orang yang layak berfatwa ya. Contohnya kalau di Indonesia ya MUI ya. Jadi kalau di Indonesia ini yang perlu diikuti, yang patut diikuti itu ya MUI. Masalah nanti ada orang berpendapat lain di luar MUI ya. Kalau menurut hemat saya, orang-orang di MUI itu sudah merupakan kumpulan ulama-ulama dari seluruh organisasi, sudah dari berbagai macam latar belakang. Sehingga kemungkinannya ketika MUI itu menyampaikan sebuah fatwa, dia sudah mengalami perdebatan demi perdebatan antar organisasi dan antar sudut pandang. Ya, sementara kalau kita lihat di WA itu kan biasanya pendapat orang per orang ya, yang belum diperdebatkan. Ya, sementara kalau di MUI itu husnudzan saya, prasangka baik saya, apa yang disampaikan orang per orang di sosial media itu sebenarnya sudah disampaikan ketika di rapat MUI dan mereka akhirnya mengeluarkan kesimpulan dari apa yang mereka diskusikan. Maka kalau di kita ya, maka yang paling baik adalah mengikuti MUI. Ya, cuma itu tadi, kalau misalnya di daerah itu memang dinyatakan, maka saya sebenarnya setuju banget ya sama usulan salah seorang yang disampaikan oleh Dahlan Iskan gitu ya. Mestinya mungkin satu RT gitu ya, satu RT itu bisa mengadakan tes ya, tes bareng-bareng sehingga dia tahu di RT itu merah, hijau atau kuning ya. Kalau di RT itu satu RT saja ya, satu komunitas masjid saja mengadakan tes bareng-bareng, kemudian di situ dinyatakan hijau, maka meskipun yang lainnya nggak melakukan, dia di situ melakukan sholat atau melakukan ibadah yang lainnya bersama ya nggak apa-apa ya. Cuma sekali lagi kalau saya memang kita sebagai awam ya, kita jangan berpikir bahwa kita berhak untuk mengeluarkan fatwa gitu ya. Kita menganggap diri kita awam, maka kita harus mengikuti fatwa ulama. Nah, fatwa ulama di Indonesia yang kompatibel, yang paling bisa diikuti ya MUI gitu ya. Dan ya tadi disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Jadi ya teman-teman bisa mengukur daerahnya masing-masing itu seperti apa. Kalau memang daerahnya masih dirasa sangat hijau, jauh dari keramaian, orang yang datang ke masjid itu juga tidak dari bepergian kemana-mana, ya kumpulnya sak komplek kuitok gitu ya, ya nggak apa-apa juga sebenarnya, ya. Karena memang kalau saya tanya-tanya di beberapa daerah seperti di mana namanya Hong Kong misalnya, ketika dilakukan lockdown itu pun bukan berarti mereka di rumah saja banget gitu. Setelah beberapa hari itu mereka bisa belanja, mereka bisa keluar rumah, tetapi mereka memang melakukan standarisasi yang diatur oleh standar kesehatan, misalnya pakai masker, misalnya kalau ke masjid yo pakai sajadah sendiri, ya jaga jarak dan lain sebagainya. Itu juga mungkin ya sebenarnya bisa jadi salah satu solusi sih ya. Karena sekali lagi ya teman-teman, sholat sendirian atau ibadah sendirian itu memang lebih berat ya. Dan mungkin perlu digarisbawahi oleh teman-teman, kebolehan kita untuk sholat di rumah, tidak sholat berjamaah di masjid, itu hanya pada tempatnya, bukan pada waktunya. Artinya, kalaupun kita sholat di rumah harus tetap tepat waktu, harus tetap di awal waktu. Ketika masjid sudah adzan, kemudian kita segera melakukan sholat di rumah ya. Nah, ini yang kadang jadi catatan bareng-bareng itu kan, ketika kita sholat di rumah itu ya waktunya akhirnya molor-molor dengan anggapan wong saya cuma sholat di rumah, nggak sholat di masjid. Nah, ini sebenarnya
kesalahan ya, bahwa rukhsah keringanan untuk melakukan sholat di rumah itu hanya berkaitan dengan bahwa dia tidak berangkat ke masjid, tidak berkaitan dengan dia boleh melakukan sholat di rumah di waktu yang diulur-ulur, molor, bukan di waktu yang sudah ditentukan, misalnya adzan kita juga langsung siap-siap untuk sholat gitu ya. Ya mungkin itu. Oh gitu Ustaz. Ini Ustaz, kan ya betul Ustaz, saya juga setuju terkait tentang yang Ustaz sampaikan tadi, bahwasanya kita tuh masih orang awam dan kita nggak bisa kayak mengambil keputusan sendiri, dan kita tuh siapa juga gitu loh. Nah, habis itu untuk yang sekarang tuh kan banyak media informasi itu nyebar itu luas banget Pak, dan itu tidak terkendali. Jadi terkadang ada informasi yang menyebar melalui WhatsApp keluarga yang mana itu kadang hanya menyampaikan bahwa urgenitasnya saja, tidak menyatukan sumbernya, dan itu masih kurang bisa dicerna dan disaring oleh para umahat-umahat yang ada di setiap keluarga, dan jadinya mengakibatkan kayak kepanikan ataupun keparnoan lah istilahnya tadi gitu Tat. Nah, kalau kayak gitu buat Ustaz sendiri untuk mencerna informasi yang ada di media sosial sekarang ini gimana Tat gitu Tat? Kalau saya hari ini ya, pastikan bahwa informasi yang kita terima itu memang informasi valid ya, informasi dari pakar. Apalagi kita backgroundnya mahasiswa lah gitu ya, backgroundnya mahasiswa, maka jangan sampai kita memakan atau menelan mentah-mentah setiap informasi yang datang. Batasi informasi tentang COVID ini gitu ya, batasi informasi COVID ini hanya dari sumber-sumber yang bisa dipercaya. Kalau dari sumber-sumber yang tidak bisa dipercaya ya sudah, abaikan saja, anggap aja nggak ada gitu ya. Karena memang ada dua sisi kan di masyarakat itu ya, ada yang lebay, ada yang abai gitu ya. Ada yang ketakutan banget sampai mereka lebay banget, sampai ada juga yang nggak mau tahu sampai kemudian menyebut COVID ini sebagai konspirasi misalnya gitu. Sehingga mereka abai banget gitu ya. Nah maka sebagai seorang muslim memang kita perlu berikhtiar ya. Selain berdoa itu kita perlu ikhtiar. Ikhtiarnya apa? Ya ikhtiar meskipun bagaimanapun ya, kesehatan telah menyatakan bahwa ini pandemi, bahwa ini wabah yang membahayakan. Maka kita harus, kalau dalam agama itu ada hifdzun nafas ya, menjaga diri. Menjaga diri itu berarti menjaga diri kita sendiri dan juga menjaga orang lain agar tidak terkena hal tersebut. Ya, jangan-jangan karena abainya kita mengakibatkan kesulitan di pihak lain. Ya, jadi jangan hanya berpikir yang penting saya safe, saya aman, ya, saya ini sehat. Ya, ternyata kita sebenarnya carrier gitu ya. Nah, maka kita juga harus menjaga kan gitu. Maka kita harus jaga diri juga dan jaga orang lain. Gimana caranya? Ya ikhtiar-ikhtiar manusiawi yang telah disampaikan oleh para pakar kesehatan, ya, yaitu dengan pakai masker dan cuci tangan dan lain sebagainya itu gitu. Ikhtiar itu harus dilakukan untuk menjaga diri kita dan menjaga orang-orang di sekitar kita. Nah, ini perlu ya. Selain memang yang terpenting itu doa ya. Yang terpenting dari semua itu doa. Doa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, Allah memberikan keselamatan, Allah segera mengangkat wabah yang ada di lingkungan kita gitu ya. Sehingga doa itu yang akan menyelamatkan kita ya. Karena kalau dalam hadis Nabi itu saya agak lupa teksnya ya, tetapi Rasulullah itu pernah menyampaikan bahwa usaha-usaha yang dilakukan manusia itu tidak mengubah takdir, tetapi doa itulah yang mampu mengubah takdir. Ya, ini menarik ya. Apakah Rasulullah kemudian meniadakan usaha? Bukan ya. Usaha tetap harus dilakukan ya. Ini contoh enaknya gitu ya. Contoh enaknya itu kalau kita mau nyebrang jalan gitu ya. Sebenarnya kita mau ketabrak mobil atau tidak, itu takdir, sudah ditakdirkan oleh Allah. Cuma bukan berarti kemudian kita tahu bahwa bahwa kita akan ngapa-ngapain, kita nggak tahu ya. Kapan takdir itu terjadi kita nggak tahu. Maka ya ketika nyebrang ya tetap tengok kanan kiri, nggak terus keselamatan itu di tangan Allah. Maka saya nyebrang aja, ada mobil lewat udah dekat, kita lewat aja gitu. Kan enggak ya, tetap kita tengok kanan kiri dan lain sebagainya. Nah, maka ikhtiar itu tetap ya. Tawakal itu setelah ikhtiar, nggak boleh kita tawakal tok ya. Kalau di kisah Nabi itu kan
bagaimana ketika ada orang yang bertanya sama Nabi ketika dia punya onta, apakah ontanya ditambatkan atau dilepaskan begitu saja? Ya Rasul nyuruh ditambatkan. Nah, memang itu yang ikhtiar manusiawi itu yang harus dilakukan pertama sebelum kita bertawakal gitu ya. Jadi nggak terus yo abai banget. Terus aku tak orang nganggo masker, aku nggak pernah cuci tangan, saya nggak ngapa-ngapain, mau saya buktinya sehat. Ya jangan gitu. Nah terkait yang tadi juga, kemudian ketika orang itu ke masjid misalnya, gitu, dia memang mengambil kesimpulan yang dia masih harus sholat ke masjid gitu ya. Maka dia juga nggak boleh menyalahkan orang yang nggak datang ke masjid. Ya sudah, kalau kamu mau mengambil keputusan mengikuti seseorang atau mengikuti ulama yang menyarankan ini konspirasi, maka kita tetap harus ke masjid gitu ya. Maka orang yang ke masjid dia merasa aman pun nggak boleh menjelekkan orang yang opo kayak imannya lemah sholat neng omah gitu ya. Enggak gitu ya. Ini dalam rangka sama-sama menjaga. Jadi nggak boleh saling menyalahkan. Yang ke masjid ya ke masjid monggo gitu ya. Tapi jangan menyalahkan yang sholat di rumah. Demikian juga yang sholat di rumah ya kalau bisa menasihati yang ke masjid ya dinasihati, cuma jangan disalahkan banget gitu ya. Ya sudah, mereka mengambil itu sebagai pendapat yang diambil. Gitu ya tadi ya. Itu apa namanya? Ya kita harus menjaga, intinya harus menjaga ini tetap harus ikhtiar dan tawakal itu harus berkolaborasi dengan baik gitu ya tadi ya. Terus juga ini kan kita nih diberi ujian inilah ya, ini kan di tengah-tengah bulan suci Ramadan. Dan berhubung juga kita ini kan sudah di penghujung akhir bulan Ramadan. Ini ada apa aja sih Tat? Ada keistimewaan apa gitu ketika bulan ini? Ya, jadi Rasulullah itu kan bersabda atakum Ramadan syahrul mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Ya, ini bulan-bulan yang utama. Ya. Kemudian faradallahu alaikum siyamah. Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kalian untuk siam, untuk berpuasa. Kemudian futihat fihi abwabus sama ya, wa ghuliqat fihi abwabul jahim. Dibuka pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka. Kemudian sufidatis sayatin, setan dibelenggu. Kemudian lagi fihi lailatun khairum min alfi sahar. Di dalamnya ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan ya. Man hurima khairaha faqad hurima. Barang siapa yang terhalangi dari mendapatkan malam itu, maka dia akan terhalangi. Nah, ini kita sudah di 10 hari terakhir, di mana waktu 10 hari terakhir inilah yang disebutkan oleh para ulama gitu ya sebagai waktu datangnya malam Lailatul Qadar, terutama di malam-malam ganjil. Maka marilah kita bareng-bareng ya, saya dan teman-teman semua, marilah kita lebih memaksimalkan ibadah di 10 hari yang terakhir ini. Ya, kalau yang bacaan Qur'annya belum selesai, belum hatam, ya, maka 10 hari terakhir ini kita fokus di situ untuk hatam. Ya, ini teman-teman udah berapa juz ini ya? Mudah-mudahan sudah hatam sekali minimal. Amin. Tinggal menghatamkan beberapa kali lagi. Gitu ya. Kemudian sholat tarawihnya, ya, sholat tarawihnya kalau selama ini mungkin karena di rumah ya, kemudian rodo males-malesan. Ini 10 hari terakhir ini usahakan jangan sampai sholat tarawihnya bolong. Ya, usahakan sholat tarawihnya jangan sampai bolong. Diupayakan untuk bisa sholat secara baik ya, nggak bolong, dan juga kualitasnya ditambah. Ya. Kalau selama ini mungkin bacanya surat-surat yang di akhir-akhir gitu ya, mulai dari apa ya, kalau terakhir itu wal asr lah ya, al asr kalau 11 itu berarti sampai qul a'udzu birabbinas pas gitu ya. Udah pas 11 itu gitu ya. Maka coba ditambah lagi gitu ya, ditambah lagi. Ya tapi kalau memang hafalnya baru itu ya nggak apa-apa ya. Cuma waktunya diperlama mungkin, kemudian juga khusyuknya diperbaiki khusyuknya ya. Ajak juga keluarganya. Ini mas-mas gitu ya, yang mas-mas ngajak keluarganya untuk sholat berjamaah ya, 5 waktu di rumah ya, bersama adik, kakak dan juga keluarganya dan lain sebagainya. Intinya apakah Lailatul Qadar itu hanya didapat oleh orang yang beriktikaf di masjid? Ketika dalam situasi wabah semacam ini, maka kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar di rumah insya Allah ya, tanpa kita harus beriktikaf, karena memang tidak memungkinkan untuk melakukan iktikaf pada
saat wabah seperti ini. Ya, maka kita di rumah, tetapi jangan sampai kita ketika di 10 hari terakhir ini mengabaikan waktu-waktu yang kita miliki dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berbanyak ibadah, niatkan kalaupun tidur niatkan kita istirahat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena menariknya kan kalau man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan, ya berpuasa karena iman dan ihtisab. Ihtisab itu meminta, memohon pahala, ya, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sebenarnya, ya, apapun amalan kita itu bisa jadi pahala ketika kita ihtisab tadi. Kita memohon pahala. Makan kita itu bisa berpahala, minum kita bisa berpahala, tidur kita bisa berpahala, selama itu semua kita lakukan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun kita tidur sebentar beristirahat, ya, dari ibadah-ibadah yang lainnya, maka insya Allah kita tetap dapat malam Lailatul Qadar kalau memang tidur kita pun bernilai pahala. Dikurangi betul, ya, kalau bisa ditiadakan maksiat-maksiat di 10 hari terakhir ini, ya, karena kita mengakui lah gitu ya, sebagai anak-anak muda ini yo, kadang untuk keluar dari kemaksiatan secara total gitu ya di bulan Ramadan itu ya kadang agak susah, ya. Maka ya setidaknya kita meminimalisir betul kalau belum bisa meninggalkan semuanya, ya, mengurangi dengan sangat maksimal gitu ya. Dan kemudian kita tadi memaksimalkan ibadah yang ada di 10 hari terakhir ini. Oh, begitu ya tadi ya. Jadi mungkin seperti itu teman-teman. Untuk pesan ustadznya pada kita, pada umat-umat anak-anak muda lah, untuk bisa mengajak keluarga kita untuk bisa memaksimalkan lagi ibadah ketika 10 hari terakhir ini, karena ada beberapa keuntungan yang bisa kita ambil di dalamnya. Dan juga sekarang telah menunjukkan pukul 5:30, maka adzan akan berkumandang kurang lebih 3 menit lagi. Maka dari itu saya cukupkan, saya Muhammad Giraldi dan bersama Ustadz Mutadawan Bahri pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Mungkin Ustadz ada yang disampaikan di terakhir. Ya, sebagai penutup ya, bahwa kita nggak perlu pesimis, kita harus tetap optimis dengan wabah yang ada pada diri kita, yang ada bukan pada diri kita ya, yang ada di sekitar kita, di lingkungan kita. Karena tujuan puasa, ya tadi telah dibacakan ya, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Fungsi atau tujuan kita disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa itu la'allakum tattaqun, ya, agar kalian itu bertakwa. Dan apakah efek dari takwa itu? Ya, efek dari takwa adalah salah satunya wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, ketika kita puasa benar-benar, kita berpuasa dengan baik, berpuasa dengan benar, imanan wa ihtisaban, kemudian kita keluar dari bulan Ramadan ini dalam kondisi kita sebagai orang yang bertakwa, maka yakinlah bahwa ketika kita menjadi orang yang bertakwa itu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan jalan keluar atas segala kesulitan yang kita hadapi, termasuk kesulitan dalam bentuk wabah ini. Kemudian Allah akan memberikan rezeki dari arah yang disangka-sangka, dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi kalau memang virus ini, ya wabah ini kemudian menjadikan kita orang-orang yang dalam mungkin ada sedikit kesulitan dalam hal rezeki, ya, maka jangan khawatir, karena kalau kita memang melakukan puasa dengan baik, dengan benar, dengan ikhlas, dengan iman, dengan ihtisab tadi, kita jadi orang yang bertakwa, maka Allah yang akan menjamin rezeki kita. Meskipun mungkin secara kasat mata, wah ini dagangan saya nggak laku, wah ini usaha saya turun omsetnya dan lain sebagainya. Jangan khawatir, ketika kita melakukan ibadah di bulan Ramadan ini dengan baik, sehingga kita keluar menjadi orang yang bertakwa, Allah yang akan menjamin rezeki kita. Mungkin bukan dari jalan usaha yang kita lakukan yang omsetnya turun, tetapi Allah yang akan memberikan dari jalan-jalan yang lainnya, dan Allah Maha Kaya. Allah itu Ar-Razzaq, Allah Al-Ghani, Allah itu Maha Pemberi rezeki, Allah Maha Kaya. Nggak ada yang nggak mungkin bagi Allah, ya, nggak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau Allah pengen memberikan rezeki sama manusia, maka nggak ada yang bisa menghalang-halangi rezeki itu sampai. Meskipun mungkin kalau dia seorang pedagang, dagangannya nggak laku. Kalau dia seorang sopir, kemudian nggak ada orderan, nggak ada penumpang dan lain sebagainya, Allah yang ngasih rezeki, bukan penumpang. Allah yang akan ngasih rezeki, bukan pembeli, ya. Karena ini janji Allah, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
bagi teman-teman tetap optimis, jangan pesimis. Kita jalani Ramadan ini dengan baik meskipun di tengah-tengah wabah seperti ini. Dan jangan lupa kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keselamatan, kesehatan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada rekan-rekan kita semuanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah yang ada di sekitar kita. Allahumma rfa' anal ghala wal waba ya wal fitan. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat fitnah ini, mengangkat wabah ini, ya, mengangkat cobaan-cobaan yang ada pada diri kita. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih untuk Ustadz. Dan juga terima kasih untuk teman-teman yang masih setia menonton sampai detik terakhir ini. Kami pamit undur diri. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.